kan 6 bulan nggak harus di penjara. Jadi itu bukan vonis ya, jadi itu tuntutan jaksa. Dia menyatakan bahwa Nikita terbukti melakukan penganiayaan dengan supaya dituntut 6 bulan, tapi tidak menjalani hukuman. Itu namanya percobaan. Sebetulnya yang menjadi titik permasalahan itu pengakuan dari jaksa sendiri. Itu yang kami soroti, bahwa dia mengakui memang tidak ada permasalahan antara Nikita dengan pelapor Ahmad Hipoditiro. Itu satu. Itu sudah jelas bahwa dia hanya bermasalah dengan seseorang yang bernama Kiproi. Yang kedua, bahwa terjadi hubungan di antara mereka dan sebagainya. Nah, di sini jelas sekali bahwa ini tidak ada penganiayaan antara niatan dari Nikita terhadap seseorang yang bernama Ahmad Hipoditiro tersebut. Itu adalah dari urean jaksa tadi seperti itu. Jadi intinya jaksa sendiri menyatakan bahwa tidak jelas unsur penganiayaan yang diatur di dalam undang-undang, sehingga dia menggunakan jurisprudensi. Nah, di sini dia menyimpulkan bahwa tidak ada niatan ya Nikita untuk melakukan penganiayaan, tapi betul dia melempar terhadap seseorang yang bernama Kiproi terkait dengan beberapa permasalahan. Yang kedua, bahwa setelah lapor itu ada sebuah kalimat bahwa perkara ini seharusnya ada di dalam laci-laci, tidak harus disidangkan. Dan ada sebuah kesepakatan Nikita mencabut gugatannya cerai di pengadilan agama dan dia mencabut laporannya. Nah, itu adalah Anda sudah mendengar sendiri. Dan dari urean-urean itu jaksa menuntut kepada Nikita dan meminta kepada hakim untuk memutuskan supaya Nikita dihukum 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Artinya Nikita tidak harus menjalani hukuman di penjara. Nah, itu putusannya seperti itu. Tuntutan, bukan putusan. Karena minggu depan tanggal 1 saya akan mengajukan pembelaan dan akan saya buka semuanya. Bagaimana persiapan nih Bang, bukan Niki? Kalau kami sih persiapkan secara hukum ya. Jadi kami sudah nyatakan, tegaskan bahwa tidak ada dasar untuk menggunakan jurisprudensi untuk menghukum seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saksi satu sama lain tidak ada sinkronisasi. Jadi satu saksi itu di dalam hukum bukan saksi. Ya, itu adalah fakta, karena hanya dia sendiri yang menyatakan terjadi pemukulan, sedangkan 3 saksi yang lain tidak tahu menahu. Itu secara hukum. Jadi di Indonesia tidak mengenal yang namanya jurisprudensi dijadikan dasar untuk menghukum. Karena apa? Secara tegas dia menyatakan tidak jelas apa yang dimaksud penganiayaan di dalam KUHP. Artinya jaksa sendiri paham bahwa sebetulnya nggak tahu ini permasalahan apa, apakah penganiayaan atau bukan, sehingga dia mencari beberapa dasar hukum untuk menghukum seseorang. Yang begini sebetulnya tidak benar, gitu loh. Jadi kalau mau menghukum seseorang, pakailah dasar hukum yang jelas supaya memberikan perlindungan dan kepada masyarakat para pencari keadilan. Seperti itu. Nanti kami akan bongkar semua bagaimana sebetulnya persoalan ini secara hukum. Karena penganiayaan itu ada unsur-unsurnya, ada akibatnya. Akibatnya seperti apa? Terungkap di persidangan bahwa setelah dia melaporkan justru dia kesana kemari, bahkan dugem katanya. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang ada di dalam KUH pidana. Tapi jaksanya secara tegas menyatakan bahwa tidak jelas apa yang dimaksud penganiayaan yang diatur dalam KUHP, sehingga dia mencari dasar-dasar hukum yang lain. Nah, seperti ini akan sangat membahayakan para pencari keadilan, sehingga kami akan memberikan sebuah ketegasan. Tidak ada satupun saksi yang mengetahui persoalan ini. Tidak bisa menghukum seseorang dengan hanya berdasarkan kepada satu saksi. Seperti itu. Itu hukum yang berlaku. Kami syukuri ya, yang pertama ada pengakuan secara tegas dari jaksa bahwa ini tidak ada permasalahan, dan pengakuan bahwa tidak jelas apa yang dimaksud penganiayaan di dalam KUHP, dan itu sangat menguntungkan di kita. Puasa menahan selama 6 bulan nih Kak. Iya, kan gue mah nggak pernah ngapa-ngapain. Kalau huru hara di Instagram mah nggak apa-apa, kecuali gue berantem lagi baru nggak boleh. Mengulangi perbuatan bukan berarti nggak boleh dia marah-marah. Ya, boleh lah marah mah boleh. Nah, menahan itu gimana? Ya kan biasanya kan orang Kan gue emang nggak pernah pukul-pukul orang, cuman kemarin aja. mukul
mukulnya orang lain. Itu juga mukulnya orang lain, bukan Ahmadnya gitu. Nggak apa-apa lah, gue mah terima-terima aja. Tapi cukup berat gak sih Kak dengan tuntutan 6 bulan? Enggak lah, enggak kan 6 bulan tapi kan nggak masuk ke penjara, ya nggak berat, nggak apa-apa. Itu 6 bulan tidak harus menjalani hukuman dengan masa percobaan 1 tahun, artinya dia tidak boleh mengulangi perbuatan itu. Jadi bukan dihukum karena hukuman tuntutan itu ada tuntutan memerintahkan supaya dia ditahan, nah itu beda. Jadi seperti itu. Berarti selama 1 tahun tidak melakukan kesalahan yang sama itu aman? Ya, nggak ada masalah. Itu syarat ya. Artinya ada hal yang kami ucapkan terima kasih karena jaksa pun telah membongkar bahwa ini loh sebetulnya persoalannya. Bahwa ini antara Niki dengan pelapor itu nggak ada masalah. Bahwa Niki dengan pelapor itu adalah suami istri. Mereka melakukan hubungan sebagai suami istri dan seterusnya. Artinya ada pengakuan-pengakuan secara hukum yang selama ini tidak pernah diakui oleh pelapor. Ya kalau Niki sih cuma bisa bilang mudah-mudahan kalian yang bisa bikin bahwa Niki ke sidang ini puas. Ini belum hasil akhir, masih ada nanti putusan ya Bang ya. Masih ya ada Ya, beberapa 2 putusan kali sidang lagi lah. Ya. Tuh, mudah-mudahan puas ya dengan pembacaan dari jaksa. Ya begitu, itu nggak dibuat-buat. Jelas itu pengakuannya. Jadi diakui lah, kita bersyukur jaksanya juga objektif di dalam persoalan ini bahwa memang betul nih kita tidak ada masalah dengan pelapor, nih kita suami istri bla 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 dan seterusnya. Terus apa yang mau dilakukan di agenda pembelaan Iya, nanti? pembelaan. Kenapa? Mau menyiapkan apa sih di agenda pembelaan? Ya itu nanti saya bacain, ada dengerin. Nyai, kan selama ini kan dibombardir supaya Nyai bisa masuk bahkan terus setelah pembacaan ini Anda ya tidak sampai harus masuk, gimana Nyai sudah jadi artinya bisa memberikan apa ya? Ya berarti kan kalian bisa menilai aku ini janda apa. Aku kan janda soleha loh. Nah. Aku diijabah dulu sama Allah, ya kan. Gue wiritin tiap malam, buat tahajudin. Dan nggak harus di Instastory kalau gue sholat. Ya kan kalau gue ngaji apa. Ya udah alhamdulillah sekarang gue bisa bernafas dengan lega gitu. Ternyata sesuai sama doa-doa gue, ikhtiar gue, gitar cur. Nanti karena ini kayak membungkam yang sana tidak harus masuk penjara ya? Ya kenapa juga gue harus ditaruh di penjara? Emang gue ngapain? Memang permasalahannya seperti itu. Jadi kita jangan melihat tuntutannya, tapi melihat apa yang dijadikan dasar untuk menuntut. Karena jaksanya sendiri secara objektif bahwa ini sebetulnya seperti ini, nggak ada masalah. Masalahnya dengan Kiproi, masalah dengan ini, mereka suami istri, mereka bersama lagi. Dan itu semua ada. Itu adalah objektif. Kami Kak, dibilang pelan-pelan lama-lama terungkap juga nggak sih akhirnya kan pihak sana kan nggak pernah bilang bahwa ada di pernikahan, ternyata terungkap sendiri oleh jaksa. Iya, gue kan dari dulu dibilang, oh nggak mau diceraiin, kan gue yang minta cerai gitu kan. Oh dasar, emang enak tuh diceraiin sama tipe Tiro. Ya sekarang kan bisa denger kan, alhamdulillah kan teman-teman wartawan juga banyak yang datang, pasti mereka ada yang baca lah. Balik lagi gue bilang, kalau gue tuh selalu orangnya nggak mau sampai ke staf duluan, biarkan aja mereka duluan. Gue ikutin aja, dipanggil polisi, dijemput polisi, masuk ke persidangan, gue ikutin aja. Tapi kan lama-lama mereka sesak napas sendiri kan. Kalau udah kayak gini kan yang bikin malu kan mereka sendiri, bukan gue. karena itu terungkap bahwa ada kesepakatan, jadi saya dengar tadi antara Nikita dengan pelapor. Nikita mencabut gugatan cerainya dan itu sudah dicabut karena pelakunya saya sendiri, karena saya yang mencabut, saya yang menggugat dan saya. Tapi ini tidak dicabut, gitu. Jadi ada sebuah hal yang terkait dengan persoalan rumah tangga tapi menggunakan instrumen-instrumen hukum ini. Artinya laporan